Halo, selamat malam rekan-rekan semua. Hari ini mungkin ada banyak pertanyaan tentang penderitaan. Kenapa orang Kristen masih bisa menderita? Dan di manakah kedaulatan Tuhan itu? Hari ini kita belajar bersama-sama bareng Evangelis Samuel Sugiarto, penderitaan dan kedaulatan Tuhan. Selamat menyaksikan. Ya, selamat malam Pak Febi dan selamat malam Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah beberapa waktu yang lalu, khususnya dimulai dari awal tahun, kita sudah belajar mengenal Allah melalui kisah penciptaan, kita sudah belajar mengenal Allah melalui kisah keluaran, dan saat ini kita akan belajar bersama-sama kisah belajar mengenal Allah melalui penderitaan. Maka selama 1 bulan ini, setiap kali rekan-rekan berjumpa dengan saya, kita akan mencoba membahas seputar penderitaan. Dan topik kita saat ini adalah terkait dengan penderitaan dan kedaulatan Allah. Apakah memang benar Allah itu berdaulat menetapkan segala sesuatu? Bahkan termasuk adanya penderitaan dan kesulitan hidup. Apakah memang benar bahwa Allah itu yang menetapkan semuanya tersebut? Nah, kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, kita membaca Alkitab, maka kita akan mendapati bahwa para penulis Alkitab, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, dengan tegas menyatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya pribadi yang berdaulat, yang menetapkan akan semuanya. Menetapkan semuanya. Jadi bukan sekedar hal-hal yang kita selama ini anggap adalah hal yang baik, itu Allah tetapkan. Tetapi termasuk hal-hal yang kemudian kita pandang, itu adalah sesuatu hal yang buruk. Alkitab menuliskan bahwa itu pun adalah ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Sebagai contoh, kalau rekan-rekan membaca Alkitab, kita akan mendapati bahwa misalnya ada tulisan yang kita dapati di ayat Alkitab berkata bahwa Allah membangkitkan bangsa lain untuk kemudian menyerang bangsa Israel, menaklukkan mereka, memerintah dan menguasai bangsa Israel. Allah yang membangkitkan, seperti bangsa Filistin, bangsa Amori, dan lain sebagainya. Maka kita mendapati bahwa penulis Alkitab menuliskan bahwa ini adalah bagian dari ketetapan Allah. Atau contohnya, misalnya catatan yang lain di dalam misalnya tulisan 1 Samuel dituliskan bahwa roh Tuhan undur daripada Saul, sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Nah, ketika kita membaca bagian-bagian seperti ini, mungkin kita itu akan digelisahkan. Masa sih Tuhan itu kok membangkitkan roh jahat? Masa sih Tuhan itu mengirimkan sebuah bangsa yang bengis, yang jahat, kemudian untuk kemudian mengalahkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan? Kita mungkin penuh dengan berbagai macam pertanyaan, apakah betul bahwa Tuhan yang menetapkan semua ini? Dan kalau kemudian kita membaca Alkitab, itulah yang dituliskan. Dengan menuliskan bahwa Allah membangkitkan orang Filistin. Dengan menuliskan bahwa Allah itu kemudian mengirimkan roh yang jahat daripada Tuhan untuk kemudian mendatangi Saul. Dan kemudian berbagai macam catatan serupa. Sebenarnya catatan-catatan seperti ini memberitahu bahwa di dalam kacamata penulis Alkitab, mereka mempercayai bahwa Tuhan bekerja di balik semua hal tersebut. Saya ulangi ya, dengan adanya catatan-catatan seperti ini, maka sebenarnya maksud utama penulis itu adalah menunjukkan kepada para pembacanya, termasuk kita, bahwa mereka, para penulis Alkitab, mempercayai bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan ada di balik segala sesuatu. Entahkah dia bertindak secara aktif, yang artinya dia bekerja, seperti tulisan Roma, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Ataukah Tuhan bekerja secara pasif, di dalam arti mengizinkan, membiarkan sesuatu hal yang buruk itu terjadi. Jadi di dalam hal ini penulis Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sepakat bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, baik untuk hal-hal yang kita pandang baik ataupun hal-hal yang kita pandang buruk. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau memang Allah itu berdaulat, kenapa ia membiarkan? Berarti Allah dalam hal ini bertindak secara pasif.
membiarkan dan menetapkan adanya penderitaan di dalam kehidupan. Kenapa dia membiarkan atau mengizinkan adanya penderitaan bagi manusia? Ada orang yang menyimpulkan bahwa, oh, kalau memang Allah itu ada, lalu kemudian dia itu berdaulat, dan dia itu membiarkan adanya penderitaan, berarti kesimpulannya Allah itu tidak baik. Nah, itu ada orang yang menafsirkan seperti itu. Atau ada orang yang menafsirkan yang lain, bahwa ya jangan-jangan Allah itu baik, tetapi dia tidak mampu untuk menolong. Dia tidak berkuasa, sehingga ia adalah Allah yang terbatas. Bahkan ada yang mengatakan, kalau Allah itu bisa terbatas, maka sebenarnya Allah itu tidak bisa dipercayai sebagai Allah. Dengan kata lain, jangan-jangan memang Allah itu tidak ada. Nah, tiga pandangan ini adalah pandangan yang mungkin kita dengar menjadi kesimpulan dari rekan-rekan ateis, mempercayai bahwa ada sebuah pandangan bahwa Allah itu berdaulat, Allah menetapkan segala sesuatu, dan ada penderitaan. Mereka membuat kira-kira tiga kesimpulan tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, orang teis, bahkan bukan sekedar teis, tetapi juga Christian Theism, orang Kristen, orang yang percaya Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita melihat dan bagaimana kita meresponi bahwa kita percaya Allah berdaulat, tetapi kenapa Tuhan mengizinkan adanya penderitaan? Ada beberapa hal, rekan-rekanku, yang saya ingin tekankan untuk kita pelajari di kesempatan kali ini. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa Allah yang menetapkan adanya penderitaan tidak bisa disimpulkan sebagai Allah yang jahat. Sekali lagi ya, Alkitab tadi jelas menuliskan Allah menetapkan segala sesuatu, termasuk hal yang kita anggap buruk, yaitu penderitaan. Tapi Allah ketika menetapkan penderitaan, adanya penderitaan di dalam kehidupan ini, tidak bisa disimpulkan sebagai Allah yang jahat. Kenapa demikian? Karena natur Allah itu adalah natur penuh kasih. Hakikatnya itu adalah hakikat penuh kasih. Sementara penderitaan yang ada di dalam kehidupan manusia itu hanyalah sementara dan itu bukan naturnya. Saya ulangi ya, kejahatan, penderitaan yang ada itu bukan natur dunia ciptaan ini. Oke, itu terjadi karena adanya dosa. Sementara Allah adalah kasih, itu naturnya dia. Sehingga kita tidak boleh mengubah kesimpulan natur Allah ini jadi jahat dengan berdasarkan adanya kondisi-kondisi penderitaan yang bukan natur dari dunia ini. Saya mungkin perlu menjelaskan kira-kira seperti ini. Yang menjadi fondasi untuk kita pegang adalah yang pasti. Kalau ada sebuah gempa bumi, bukankah kita itu akan mencari tempat perlindungan yang pasti, yang kokoh, yang stabil. Nah, di dalam hal ini, yang stabil itu apa? Yang tetap itu apa? Yang selalu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu apa? Natur Allah yang penuh kasih. Itu adalah yang tetap, yang stabil. Sementara penderitaan itu hanyalah fenomena. Penderitaan itu hanyalah sesuatu yang bisa muncul. Buktinya apa? Kita tidak setiap hari mengalami penderitaan. Kalaupun setiap hari ada kesulitan dan kesusahan, tetapi itu tidak terjadi setiap detik, setiap waktu. Ada masa-masanya, ada waktunya. Sehingga kita bisa katakan penderitaan itu bukan natur dari keberadaan ciptaan ini. Sementara Allah digambarkan dengan naturnya yang adalah kasih. Sehingga kita tidak boleh dengan melihat fenomena yang ada, kita mengubah sesuatu hal yang lebih pasti. Sesuatu hal yang kurang pasti, sesuatu hal yang tidak tetap, tidak boleh mengubah kesimpulan yang sudah tetap. Ibaratnya contohnya kira-kira seperti ini. Kalau kita itu pernah sakit, maka saya percaya ada sakit-sakit tertentu yang membuat kita itu tidak nafsu makan. Padahal sebagai makhluk ciptaan di dalam tubuh jasmani ini, makanan itu merupakan kebutuhan hidup manusia. Kita bisa berpuasa, tetapi kita tetap butuh asupan nutrisi, butuh asupan gizi melalui makanan. Sehingga natur manusia itu adalah makan. Manusia diciptakan
dengan kondisi bisa makan. Bahkan itu bukan terjadi setelah kejatuhan. Sejak di dalam kondisi yang sempurna, Adam dan Hawa diciptakan dengan kondisi harus makan. Sehingga ketika kita sakit, maka kesimpulannya adalah nggak bisa begini. Ya sudahlah, sejak saat ini, saya tidak perlu makan. Karena apa? Saya tidak nafsu makan. Maka bukankah itu kesimpulan yang keliru? Kita bisa tidak nafsu makan ketika sakit. Tetapi kondisi itu tidak pernah kemudian mengubah habit kebiasaan kita. Oke, sejak sekarang saya tidak akan makan. Justru yang terjadi harusnya adalah kita tetap berusaha memaksa diri kita untuk makan meskipun kita tidak nafsu makan. Nah, di dalam hal ini saya mau coba berikan penggambaran kondisi manusia yang selalu makan itu adalah Allah yang penuh kasih. Oke? Sementara kondisi manusia yang tidak nafsu makan itu adalah adanya penderitaan. Maka keberadaan penderitaan tidak boleh mengubah kesimpulan kita, tidak boleh mengubah habit kita, tidak boleh mengubah natur kita. Sebagai makhluk yang harusnya makan, tiba-tiba jadi tidak mau makan lagi gara-gara satu kali sakit dan kita tidak nafsu makan. Demikian juga dengan adanya penderitaan di dalam dunia ini. Tidak bisa membuat kita untuk kemudian menyimpulkan bahwa jangan-jangan Allah itu jahat. Jangan-jangan Allah itu kejam. Sehingga dia menetapkan akan adanya penderitaan di dalam kehidupan. Kita tidak bisa tidak bisa sampai kepada kesimpulan demikian. Jadi kalau ditanya kesimpulannya seperti apa? Bagaimana kita itu bisa mengharmoniskan Allah menetapkan, Allah yang baik menetapkan adanya penderitaan di dalam kehidupan ini? Maka jawaban paling cepat dan paling awal, dan jawaban paling jujur adalah kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Itu jawabannya. Tidak bisa kita katakan Allahnya jahat karena dia membuat kondisi buruk, tetapi kesimpulannya adalah kita tidak tahu kenapa Allah yang baik menetapkan adanya sebuah penderitaan di dalam kehidupan dunia ini. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar di dalam bagian ini, karena nanti ada satu bagian di mana kita akan mempelajari secara khusus, yaitu penderitaan dan misteri ilahi. Maka bagian poin pertama ini, saya tidak akan jelaskan lebih panjang lebar, saya akan lompat masuk ke dalam bagian yang kedua. Kita perlu menyadari bahwa penilaian baik atau buruk, benar atau salah, yang kita miliki sekarang ini, sudah bias akibat dosa. Kalau kita kembali membaca di dalam kitab Kejadian, maka kita mendapati godaan ular kepada Adam dan Hawa, yaitu kalau kamu makan, kamu bisa memutuskan berdasarkan dirimu sendiri. Tidak lagi perlu bergantung kepada Allah. Maka sejak manusia mengikuti apa yang menjadi sarannya si ular, maka kita menyadari bahwa penilaian kita baik, buruk, benar, salah, itu adalah penilaian yang bias. Dan penilaian yang bisa jadi berbeda dan bertentangan dengan apa yang menjadi penilaian dan evaluasi dari Tuhan. Sehingga kita itu bisa jadi menganggap sesuatu hal itu buruk. Atau bahkan sangat buruk. Tetapi bisa jadi di mata Tuhan, itu bukanlah sesuatu hal yang sangat buruk sekali. Bisa jadi ada perbedaan, bahkan ada pertentangan. Contohnya apa? Contohnya yang jelas adalah, misalnya, mayoritas manusia menganggap kematian itu adalah sebagai sesuatu hal yang buruk. Saya percaya mayoritas, bahkan bisa dikatakan seluruh manusia, itu takut kepada kematian, khawatir kepada kematian. Karena apa? Menganggap dan punya konsep kematian itu sesuatu hal yang buruk dan perlu dihindari. Di dalam beberapa tradisi, contohnya, ada orang-orang yang menyamakan angka-angka tertentu dengan sebagai angka kematian. Sehingga biasanya angka-angka tersebut, kalau kita naik ke sebuah bangunan yang tinggi, selalu tidak dituliskan. Selalu tidak muncul. Karena apa? Dianggap kematian adalah sesuatu hal yang buruk. Tapi pertanyaannya, benarkah kematian itu sesuatu hal yang buruk? Jawabannya adalah tidak selalu. Tidak selalu kematian adalah sesuatu hal yang buruk. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa kematian di dalam Kristus itu bukan hal yang buruk. Sekali lagi ya,
Tidak semua kematian itu buruk. Khususnya kematian di dalam Kristus itu kebahagiaan. Itu ajaran Alkitab. Sehingga di dalam hal ini kita melihat apa yang kita anggap buruk belum tentu loh Tuhan anggap itu buruk. Demikian juga apa yang kita anggap baik belum tentu di mata Tuhan itu juga benar-benar baik. Sehingga adanya jurang perbedaan antara apa yang Allah lihat, apa yang Allah nilai, dengan apa yang kita lihat dan kita nilai. Membuat kita sulit untuk mengatakan bahwa penderitaan yang sekarang kita ini hadapi. Ini contoh kasus demi kasus. Setiap orang bisa berbeda. Penderitaan apapun itu, yang menurut subjektif kita, itu adalah hal yang buruk. Belum tentu loh. Di mata Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang buruk. Belum tentu. Sehingga ketika kita membayangkan, kok Tuhan yang baik mengizinkan adanya penderitaan. Kenapa kok kita itu mengalami kebingungan ini? Karena kita membayangkan, penderitaan ini pastilah sesuatu hal yang jahat. Oh, tunggu dulu. Jahat menurut siapa? Jangan-jangan itu adalah jahat menurut kita. Jangan-jangan itu adalah hal yang buruk menurut kita. Dan kita harus ingat, penilaian benar salah, baik buruk kita, sudah bias. Sehingga bisa jadi apa yang kita pandang buruk, di mata Tuhan itu bukanlah sesuatu yang sangat buruk. Sehingga Allah tetap mengizinkan hal itu terjadi, karena memang itu yang baik. Bahkan bukan cuma baik, itu yang terbaik bagi kita. Sebagai contoh, ketika saya punya 2 orang putri, lalu mereka melakukan sesuatu hal yang keliru, dan kemudian saya marah, saya nasihati, saya tegur. Ketika mereka sedang belajar online, lalu tidak fokus, lalu buka-buka hal yang lain, buka apps yang lain, buka YouTube, dan lain sebagainya. Maka saya tegur, saya disiplin. Kalau ditanya, disiplin dan teguran itu bagi anak saya, menyenangkan atau tidak? Jawabannya tidak. Disukai oleh mereka atau tidak? Tidak. Tapi kalau ditanya, baik atau tidak? Bagi anak saya, dia akan mengatakan itu tidak baik. Tetapi, bukankah kita tahu, itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang baik, yang akan menolong mereka bisa bertumbuh, belajar dengan lebih baik, konsentrasi dengan lebih maksimal. Sehingga dari hal ini kita lihat, apa yang dipandang anak saya buruk, belum tentu itu sungguh-sungguh adalah hal yang buruk. Bisa jadi rekan-rekanku. Penderitaan yang sekarang kita alami, yang saya tidak tahu, apa yang sedang terjadi. Mungkin bagi kita itu adalah buruk, tapi bisa jadi itu bukan hal yang buruk di mata Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan atau menilai Allah itu jahat, karena kita merasakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kalau hari ini kita mengalami penderitaan dan kita anggap itu buruk, kesimpulan terbaik cuman kita katakan, ini bukanlah kondisi yang saya bayang-bayangkan. Ini bukan kondisi yang saya cita-citakan. Tapi kita tidak bisa berkata bahwa ini benar-benar buruk, sehingga kalau Allah mengizinkan hal yang buruk terjadi, berarti Allah itu jahat. Nah, kita belajar hal ini, kita harus fair, bahwa cara pandang kita, itu sudah cara pandang yang bias. Dan yang ketiga, yang terakhir, Allah yang mengizinkan, Allah yang berdaulat menetapkan adanya penderitaan. Itu juga adalah Allah yang berdaulat menetapkan untuk merengkuh, memeluk, merasakan, dan menyelesaikan penderitaan melalui Yesus Kristus. Allah yang menetapkan, oke, ada penderitaan. Dia bukan cuma menetapkan begitu saja. Dia juga menetapkan bahwa dia mau turut merasakan pergumulan penderitaan manusia. Maka kitab Ibrani menuliskan bahwa imam besar yang kita miliki bukan imam besar yang tidak mengerti apa yang kita rasakan, tetapi melainkan dia yang sangat mengerti. Bukan karena foreknowledge-nya, pengetahuan maha taunya, tetapi karena dia betul-betul pernah mengalami ketika dia inkarnasi menjadi manusia. Sehingga di dalam Yesus Kristus, Allah merasakan semua pergumulan dan penderitaan manusia. Dan lebih dari itu, melalui Yesus Kristus, akar penyebab pergumulan penderitaan itu dibereskan. Akar masalahnya diselesaikan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku, kalau kita boleh membagi dengan kacamata yang umum, ada 2 penderitaan yang manusia itu alami. Yang fondasi
yaitu manusia terpisah dengan Allah. Terpisah relasinya dengan Allah. Sehingga manusia yang terpisah dari sumber hidup, terpisah dari sumber kebahagiaan. Gak heran manusia mengalami penderitaan karena keterpisahan dengan Allah. Tetapi yang kedua, di atas itu, artinya dibangun di atas dasar yang pertama, yaitu manusia menghadapi hukuman dan konsekuensi kejatuhan. Di tengah-tengah dunia yang rusak dan jatuh, kita mengalami penderitaan. Sehingga kalau kita melihat adanya dua kategori penderitaan tersebut, melalui Yesus Kristus. Problem yang pertama, problem keterpisahan kita dengan Allah, yang menjadi akar penyebab penderitaan di dalam batin kita. Meskipun kondisi baik, kita tetap tidak bisa merasakan benar-benar sukacita, karena ada keterpisahan dengan Allah tersebut. Dibereskan. Sehingga di dalam Yesus, tidak lagi ada penderitaan untuk kategori yang pertama. Putusnya relasi manusia dengan Tuhan. Karena di dalam Yesus, relasi ini kembali disatukan. Manusia cuma diizinkan mengalami penderitaan yang kedua. Penderitaan akibat kejatuhan manusia dan dunia ini di dalam dosa. Dan ketika manusia menanggung penderitaan tersebut, ada satu hal. Ada anugerah. Ada berkat. Ada pertolongan. Yang Tuhan curahkan dan berikan bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan anugerah berkat Tuhan itu jauh lebih besar, melampaui daripada seluruh penderitaan yang ada. Sehingga nggak heran, bukankah pengalaman hidup kita pernah memberitahu kita menderita. Secara manusia kita susah, tetapi toh kita tetap bisa merasa tenang. Tetapi toh kita tetap bisa punya pengharapan. Tetapi toh tetap kita tidak kehilangan akan kekuatan kehidupan kita ini. Penderitaannya ada, air matanya keluar, tetapi pengharapannya tetap ada. Kita punya kekuatan yang jauh lebih besar untuk menghadapi semua hal tersebut. Dan itulah anugerah. Itulah topangan kasih karunia Tuhan. Karena kita hidup di dalam Yesus yang sudah mempersatukan kita dengan Allah Bapa. Sehingga di dalam hal ini rekan-rekanku, kalau ada penderitaan, Allah menetapkan penderitaan, iya. Tetapi Allah juga menetapkan jalan keluarnya. Dan Allah menetapkan, memberikan anugerah demi anugerah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita di dalam penderitaan yang Tuhan tetapkan, kita bisa menanggungnya. Bukan cuma sekedar bisa menanggungnya, bukan cuma sekedar kuat menghadapinya, tapi justru kita bisa berdampak, bahkan bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Karena Allah juga menetapkan di dalam Yesus ada anugerah yang berlimpah-limpah bagi kita yang hidup di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita menghadapi pergumulan penderitaan kehidupan kita dengan tetap percaya kepada Dia, Allah yang berdaulat dan Allah yang penuh kasih tersebut. Amin. Amin. Terima kasih Pak Samuel untuk malam hari ini. Ada banyak komentar dari teman-teman. Saya pikir tidak perlu membacakannya satu persatu, tapi pada intinya mengucapkan terima kasih, dan karena tema malam hari ini luar biasa dan sangat relate ya dengan kehidupan kita semua, karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dalam arti tidak pernah menderita sama sekali. Yes, bahkan mungkin hari ini sedang mengalami hal itu. Dan tadi kita saya mendapat berkat satu hal setidaknya, ketika jangan-jangan penderitaan itu karena anggapan kita itu adalah sebuah penderitaan, karena Tuhan bisa melakukan lebih daripada yang kita pikirkan. Nah Pak, artinya apakah, pertanyaan begini, apakah sebenarnya pada dasarnya penderitaan itu, kalau kita merunut kepada misalnya kehidupan Adam dan Hawa yang diberkati dengan sesuatu yang luar biasa, apakah penderitaan itu memang konsekuensi daripada kejatuhan kita manusia di dalam dosa, Pak? Dan bagaimana hal itu terus terjadi, dan pada akhirnya karena dosa itu ada kecenderungan untuk kita lari dari Allah, meninggalkan Allah, bahkan menjauh dari Allah. Apakah begitu, Pak, maksudnya? Ya. Jadi di dalam pengertian bahwa adanya penderitaan. Jadi ini bukan bicara penderitaannya apa ya,
tapi adanya sebuah fakta bahwa hidup ini menderita. Itu memang terjadi karena manusia sudah lepas dari Allah. Problem itu yang tadi saya ceritakan. Karena lepas dari sumber hidup, maka manusia menderita, dan Allah sebagai pemilik kehidupan, yang manusia itu tolak dan manusia tentang, dia memberikan akan konsekuensinya. Kejatuhan itu punya konsekuensi, dan itu menimbulkan penderitaan di dalam kehidupan manusia. Sehingga betul, adanya penderitaan, itu akibat kejatuhan. Coba, ini kalau banyak orang kan, coba andai kata, waktu itu Hawa itu ya, tidak kemudian rakus. Coba andai kata Adam pada waktu itu ya, tidak rakus, sama seperti Hawa kemudian makan. Kan harusnya kondisi kita baik-baik saja. Oh betul, kalau kita mau katakan jikalau, betul, tanpa kejatuhan manusia. Maka sebenarnya, ya hari ini, mungkin kita nggak perlu bara begini. Bahkan mungkin kita tidak ada pandemi COVID. Karena kondisinya adalah kondisi yang ideal dan sempurna. Jadi, adanya penderitaan, itu karena kejatuhan. Tetapi, yang tadi saya tekankan di dalam poin yang kedua, ketika sekarang kita punya penderitaan, contoh, ketika sekarang kita itu menganggap bahwa kalau saya belum dapat kerja, berarti saya menderita. Kalau saya itu sakit, saya itu menderita. Kalau saya ini dan itu, berarti kasus per kasus. Dan kita anggap itu penderitaan. Dan kita anggap itu jahat. Nah, itu yang saya katakan. Belum tentu loh, itu benar-benar jahat. Itu tidak kita sukai, iya. Tentu tidak ada di antara kita yang pengen sakit. Tentu tidak ada di antara kita yang pengen bangkrut. Tentu di antara kita tidak ada satu orang pun yang mengharapkan hidup ini itu penuh dengan pergumulan penderitaan. Tentu tidak ada. Tetapi belum tentu yang kita anggap buruk itu benar-benar buruk. Bisa jadi sebenarnya itu adalah hal yang baik yang Tuhan berikan bagi kita untuk menolong kita bertumbuh mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh menjadi berkat satu dengan yang lain. Sehingga adanya penderitaan, sekali lagi ya, secara umum adanya penderitaan karena kejatuhan. Tetapi kasus demi kasus belum tentu itu benar-benar jahat. Karena kita bias di dalam menilai. Nah, itu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ini ketika Pak Samuel menjelaskan ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang mungkin jadi bahasan kita Pak di malam hari ini berkaitan dengan beberapa hal. Nah, ketika bicara tentang bagaimana melihat penderitaan sebagai sebuah proses yang Tuhan izinkan supaya kita semakin mengenal, supaya bersandar, berserah, apakah ada waktu-waktu tertentu yang ideal supaya kita, dan apa yang harus dilakukan Pak untuk kita menangkap itu sebagai sebuah anugerah yang ya memang tidak biasa begitu ya, tapi ketika melihat sesuatu yang buruk terjadi dan bagaimana sama seperti pergumulan banyak orang Pak ketika menanyakan misalnya kematian dari orang-orang yang dikasihi, misalnya ini ada satu contoh seorang bernama Christina Radiman, ini seorang ibu Pak, seorang ibu yang sedang bergumul. Nah, apakah nah ini yang penting bagi kita semua sebagai orang Kristen untuk menunjukkan kasih Pak. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang demikian, kan kita tidak bisa serta-merta berkata, oh tenang aja, di balik penderitaan ada berkat, ada sesuatu yang nanti Tuhan izinkan. Nah, tapi pada waktu itu kan orang itu sedang kebanyakan setidaknya merasa tertutup begitu Pak untuk berpikir ke seperti itu. Ini saya bacakan, nanti Pak Samuel boleh menanggapi. Salom, saya mau bertanya, kenapa hambanya yang setia dalam pelayanan tapi harus menderita dengan kanker yang luar biasa, bahkan harus pulang ke surga dengan sakitnya? Saya sebagai istri rasanya sangat-sangat terpukul. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaan, dan tentu saja ini kasus yang sulit dan berat bagi orang yang mengalami. Mungkin bagi kita itu kita bisa merasakan sedikit, tetapi bagi yang merasakan betul-betul pengalaman tersebut itu menyakitkan. Namun izinkan saya menjawab beberapa hal. Yang pertama adalah begini. Kalau tadi Pak Febi tanya bagaimana ya caranya supaya kita bisa melihat kebaikan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Maka jawabannya tidak bisa, Pak. Kita tidak bisa melihat kebaikan apa ketika penderitaan itu sedang kita alami. Jadi jangan pernah kita mencoba untuk, saya mau cari tahu nih, ini kebaikannya apa. Kita akan mengetahui itu, dan bisa mengetahui itu, meskipun belum tentu selalu mengetahui, tapi bisa jadi
setelah sekian lama. Jadi bukan at the moment kita merasakan penderitaan, lalu kemudian kita bisa tahu, oh ternyata kebaikannya ini. Nah, itu tidak manusiawi, itu tidak natural. Dan itu tentu bukan yang diajarkan oleh Alkitab. Yang tadi saya ingin tekankan dengan kita mengatakan bahwa penderitaan itu bisa jadi belum tentu adalah hal yang buruk. Bukan berarti kita bisa mengetahui apa kebaikannya. Tetapi cuman menolong kita untuk berkata bahwa bukan berarti Allah itu jahat. Cuman sampai pada poin titik itu. Ketika kita mengalami penderitaan, kita menangis, kita bertanya-tanya, kita berteriak kepada Tuhan, iya. Tetapi kita tidak akan sampai pada kesimpulan, berarti Tuhan itu jahat. Ya. Nah, kesimpulan itu akan terjadi kalau kita menganggap bahwa memang ini benar-benar yang terjadi adalah yang paling buruk, dan Tuhan memang sengaja ciptakan yang paling buruk ini untuk saya. Berarti itu jahat. Tapi kan bisa jadi, sebenarnya di mata Tuhan, ini bukan yang buruk. Ada kebaikannya. Kamu belum bisa lihat. Sehingga disitulah kita ini perlu sadar. Pengamatan kita terbatas. Evaluasi kita terhadap Tuhan itu terbatas. Bahkan penuh bias. Karena kita ini lemah dari dosa. Sehingga disitulah cuman menolong kita untuk tidak sampai kelewat batas. Menyimpulkan Tuhan itu jahat. Tapi kita tidak pernah bisa tahu. Oke? Dan disitulah kemudian, kenapa tadi saya juga katakan, ada bagian misteri ilahi. Yang perlu juga kita terima, yang perlu kemudian kita sadari. Tidak segala sesuatu itu akan kita ketahui. Tidak segala sesuatu itu juga akan disingkapkan bagi setiap kita. Nah, sehingga di dalam hal ini, menanggapi yang pertama, saya mau katakan bahwa kita tidak bisa tahu apa kebaikannya. Bisa jadi suatu hari nanti, tapi belum tentu itu juga akan pasti kita ketahui jawabannya sekarang. Gitu ya. Nggak tahu nanti kalau di kehidupan pada waktu di surga, saya nggak tahu apakah Tuhan buka sesi tanya jawab atau enggak ya. Mungkin kalau Tuhan buka sesi tanya jawab, kita bisa tanyakan. Oke. Tapi yang kedua, seperti yang tadi dialami oleh Ibu, tentu saya juga bergumul. Saya juga pernah mengalami kedukaan dengan kondisi yang kira-kira mirip. Ayah saya dengan sakit yang tidak ada obatnya, harus kemudian bertahun-tahun keluar masuk rumah sakit, sampai meninggal. Kami pun juga bertanya-tanya, kenapa orang yang baik? Kenapa orang yang setia? Kenapa orang yang cinta Tuhan? Tuhan izinkan hal seperti ini. Saya juga tidak tahu jawabannya. Namun, kalau kita percaya, seperti ajaran Alkitab, bahwa ketika Tuhan izinkan orang tersebut dipanggil pulang. Tadi yang saya katakan, Alkitab memberitahu kita satu hal, yaitu apa? Kematian di dalam Kristus. Itu kebahagiaan. Kematian di dalam Kristus. Bagi orang yang mengalami kematian, itu kebahagiaan. Bagi yang ditinggalkan, itu merupakan sebuah proses pertumbuhan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tidak katakan itu buruk, saya tidak katakan itu baik. Berarti kan saya tidak menjawab itu baik atau buruk. Saya mau katakan orang yang meninggal di dalam Kristus itu kebahagiaan buat dia. Tapi bagi yang ditinggalkan, inilah proses. Proses apa? Kita mengenal Allah lebih lagi. Proses kita bukan cuma mengetahui, tetapi proses kita mengenal Dia melalui pengalaman hidup kita dari hari lepas hari. Sehingga saya percaya di dalam kondisi seperti ini, yang diperlukan oleh ibu tersebut adalah rekan-rekan yang saling menguatkan. Tentu bagi orang yang kehilangan akan down, akan drop. Dan saya tahu ini tidak bisa kemudian kita menguatkan diri kita sendiri. Allah Roh Kudus bekerja, ya. Tapi Allah Roh Kudus juga bisa bekerja melalui sesama rekan, saudara, seiman, keluarga yang masih tinggal hidup bersama-sama. Mereka yang harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya proses ini boleh dilewati dan dilalui. Sampai pada akhirnya ibu boleh kemudian merasakan kekuatan, penghiburan yang datang dari Tuhan, boleh mengalami kesejahteraan dari Dia. Bahkan pada akhirnya, tadi yang seperti saya katakan, bukan cuma bisa menghadapi realita, tapi bisa memberkati orang-orang yang lain, yang juga mungkin mempunyai pergumulan yang sama. Kiranya jawaban saya yang singkat bisa memberikan pengetahuan, sekaligus juga penghiburan bagi ibu yang berduka. Yap, wah ini luar biasa Pak, ini singkat tapi padat dan jelas. Ada banyak komentar setelah bagian ini Pak, karena ini tadi seperti Pak Samuel sampaikan, bisa menjadi sebuah kesaksian. Ada seorang yang di Facebook berkata begini Pak, saya mengalami penderitaan banyak macamnya,
dan butuh waktu 2 tahun untuk menyadari bahwa Tuhan sangat-sangat baik terhadap saya, dan itu sebuah sukacita bagi saya sekarang karena mengalami hal tersebut. Ini sesuatu yang awalnya mungkin jadi, wah Ya, bagaimana penderitaan, tapi oh ternyata jadi berkat tersendiri. Nah, teman-teman, nantikan tadi Pak Samuel juga sudah sampaikan, beliau akan menyampaikan beberapa tema berkaitan dengan penderitaan, baik misteri, baik juga tadi berkaitan dengan hal-hal yang lain, dan khususnya tentang penderitaan. Jadi nantikan terus Baraditan Ministry. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan terakhir kita Pak di malam hari ini. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang cukup mirip dengan hal yang tadi, tapi ini ada pertanyaan dari Ibu Herli Naf Sinaga. Di dalam penderitaan yang saya alami, apa yang saya harus perbuat agar saya bisa lebih dekat pada Tuhan, Pak Pendeta? oke. Ya, terima kasih Bu Herlinaf akan pertanyaannya. Apa yang perlu kita kerjakan ketika kita mengalami penderitaan? Saya yakin dan percaya sebenarnya penderitaan itu mengingatkan kita betapa kita ini rapuh dan terbatas. Sehingga yang perlu kita lakukan justru adalah ya mencari pegangan dan kekuatan. Dan itu bisa dilakukan dengan cara apa? Yang pertama, yaitu dengan cara melakukan disiplin rohani. Membaca firman Tuhan, dengan cara kita berdoa. Berdoa itu bukan berdoa yang isinya itu ritualistik ya, tapi berdoa yang betul-betul kita datang dan kita bisa jadi bertanya. Bisa jadi kita ngomel, karena tadi seperti yang saya katakan, kita sekarang nggak tahu ini baik atau enggak. Tapi kita percaya kalau Tuhan mengizinkan, pasti ini baik. Tapi kita belum tahu kebaikannya apa. Ya kita tentu bisa ngomel, kita bisa tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa engkau izinkan? Bahkan terkadang kala kita bisa datang dalam doa hanya dengan tetesan air mata. Sehingga ada sebuah teks, kalau tidak salah lagu yang mengatakan ya, bahkan Tuhan itu mengerti bahasa tetesan air mata yang kita tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata. Mari kita datang dalam firman, kita datang di dalam doa. Yang kedua adalah mari kita mencari juga rekan-rekan yang kemudian bisa saling menguatkan kita. Di tengah-tengah kondisi kita ini rapuh. Tuhan itu izinkan kita itu sebagai anggota tubuh Yesus Kristus. Kita tidak diciptakan sebagai Superman. Kita ini adalah bagian dari keluarga besar Allah. Sehingga mari kita itu tinggal di dalam komunitas yang bisa saling menghibur, yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga disitulah kita itu mendapatkan berkat-berkat Tuhan juga. Mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mendapatkan penghiburan, mendapatkan kasih, mendapatkan anugerah. Sehingga itu juga menjawab psikologi kita. Ketika kita sedih, kita sendirian, cenderung kita berpikir macam-macam. Nah, heran ada orang memutuskan akhirnya bunuh diri juga. Karena apa? Sudahlah, aku ditinggal pasangan, aku juga tidak ingin hidup lagi, aku bunuh diri saja. Tapi ketika ada keluarga atau ada komunitas orang-orang percaya yang menguatkan, menghibur, saling men-sharingkan, penuh kasih, maka saya percaya di situ kita merasakan kebaikan-kebaikan Allah yang lebih, yang mungkin kita tidak rasakan ketika kita tidak tinggal di dalam penderitaan tersebut. Dan mari yang ketiga, kita juga senantiasa selalu kemudian mencoba untuk kemudian melakukan kebenaran apa yang telah kita pelajari. Kita tidak berdiam diri. Ketika kita itu sakit gitu ya, dalam tanda petik kita itu menderita, kita tuh cenderung kayak seolah-olah ya, mau tolong Tuhan perhatikan aku. Tolong Tuhan, ini aku nih yang perlu menjadi pusat, dan Tuhan itu yang akan menjawab dengan penghiburan-penghiburan. Kita harus ingat, pusat tetaplah Tuhan. Pusat tetaplah Dia. Kadangkala ketika kita itu mau taat, mau setia di dalam topangan anugerahnya, kita melakukan hal yang baik, kita menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah penderitaan. Saya yakin dan percaya penghiburan Tuhan itu jauh lebih berlimpah diberikan bagi setiap kita. Dan bukan cuma itu, itulah kesaksian hidup yang akan menolong orang melihat. Bukan kita yang hebat, tapi pasti ada kekuatan di balik kita yang bekerja yang lebih hebat. Sehingga di tengah-tengah kita menderita, kok kita masih bisa ya menjadi berkat buat orang lain. Di tengah-tengah kita susah, kok masih mau ya kita itu berbagi dengan sesama. Orang akan bertanya, kenapa, apa yang menggerakkan engkau? Dan disitulah kesempatan untuk kita bersaksi tentang siapakah Tuhan kita Allah yang hidup itu. Dan disitulah saya yakin dan percaya, kuasa Allah juga akan dilimpahkan, menolong kita untuk bersaksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, 3 hal itu. Mari kita berdekat melalui disiplin rohani kita. Mari kita tinggal di dalam komunitas orang-orang percaya. Dan mari kita tetap hidup melakukan kebenaran di dalam topangan kasih anugerah Allah. Baik, wah terima kasih Pak Paulus, Pak Samuel, minta maaf.
besok karena akan disampaikan oleh beliau. Dan Bapak Ibu Saudara, teman-teman, saya sungguh-sungguh mohon maaf karena ternyata semakin banyak pertanyaan, tapi tadi seperti janji kami berdua untuk terus menayangkan acara-acara dan juga tema-tema berkaitan dengan secara khusus Pak Samuel berkaitan dengan penderitaan. Jadi terus ikuti dan teman-teman bisa share untuk link dan beberapa hal yang berkaitan dengan biasanya ada flyer di WhatsApp group. Silahkan untuk membagikan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, ini ada beberapa pokok doa, Pak. Nah, secara khusus memang banyak dan masih ada pertanyaan sebenarnya, tapi kita harus mengakhiri. Jadi, teman-teman nanti jadi catatan juga buat saya dan Pak Samuel secara khusus berkaitan dengan ini nanti akan dibahas secara panjang lebar dalam 4 tema penderitaan lainnya bersama dengan Pak Samuel di bulan Juni ini. Ada beberapa pokok doa sebenarnya Pak. Ini ada setidaknya ada satu yang perlu kita doakan, ada dari Ibu Eka. Pak Pendeta, saya sudah menderita 1,5 tahun karena suami selingkuh dan saya terus mendoakan sampai saat ini saya masih sakit hati. Sampai saat ini suami dengan selingkuhannya sangat-sangat terlihat bahagia dan Bu Eka berkata saya juga ingin bahagia. Ya, saya persilakan untuk Pak Samuel mendoakan kita dan juga menutup di dalam doa, Pak. Ya, mari rekan-rekanku, saya undang kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami hari ini datang dengan penuh ucapan syukur. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang berdaulat menetapkan segala sesuatu. Kalau ada hal-hal yang buruk, penderitaan terjadi, kami tahu Engkau tetap adalah Allah yang berdaulat menetapkan semua hal tersebut. Sehingga Tuhan kami tahu ketika Engkau adalah Allah yang baik, dan Engkau mengizinkan hal buruk itu terjadi. Disitulah iman percaya kami bisa menolong kami tetap percaya bahwa ada hal-hal yang baik yang Tuhan sanggup kerjakan dan lakukan di dalam semua peristiwa ini untuk kemudian menolong setiap pribadi kami semakin menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus Kristus, gambaran anak Allah itu. Sehingga kami kemudian boleh kuat, dikuatkan, ditopang di dalam anugerah-Mu menghadapi penderitaan demi penderitaan yang terjadi. Namun Tuhan, kami harus mengakui bahwa ketika kami mengalaminya, ketika kami masuk dan berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman tersebut, Tuhan, perasaan kami penuh dengan kepahitan. Kami penuh dengan kesedihan, penuh dengan pertanyaan. Sebagaimana yang saat ini sedang dialami oleh saudari kami, Ibu Eka, di mana ia mengalami pergumulan yang berat ketika suami yang dikasihi saat ini sedang justru menduakan, bahkan mengkhianati cinta yang telah diikat. Maka Tuhan, kami saat ini memohon penghiburan yang diberikan oleh Allah Roh Kudus menyertai akan Bu Eka. Tidak ada kata-kata manusia, tidak ada hikmat manusia yang sanggup menghibur, kecuali datang dari Tuhan. Maka kami mohonkan, berkatilah anakmu ini, topanglah ya Tuhan. Dan kalau saat ini Bu Eka gelisah dan dia berkata, aku juga ingin bahagia. Kenapa mereka justru yang berbuat dosa yang berbahagia? Oh Tuhan, hamba-Mu mengingat, pemazmur pun juga pernah mengeluhkan hal yang sama. Ketika melihat orang yang berdosa itu semakin bahagia, ada perasaan sakit, ada perasaan perih, ada perasaan marah. Tapi Tuhan, sekarang kami mau belajar bersama-sama. Seperti pemazmur, kami tidak hanya mau mengarahkan mata perhatian kami kepada mereka yang melukai, kepada mereka yang jahat, kepada mereka yang jatuh dan berdosa. Tetapi kami mau belajar juga mengarahkan mata kami memandang kepada Engkau, Allah yang penuh kasih itu. Kepada Engkau Allah yang juga pernah disakiti, juga pernah diselingkuhi, juga pernah ditolak, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tetapi Engkau justru tetap memberikan kasih bagi kami, orang-orang yang telah menyelingkuhi, yang telah menolak Engkau. Maka Tuhan, penuhilah hati kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa, penuhilah hati Ibu Eka dengan kasih dari Kalvari yang dinyatakan dengan jelas itu. Sehingga dari hari demi hari, Ibu Eka boleh merasakan penghiburan,
boleh merasakan kasih anugerah, dan disitulah hidup Bu Eka juga boleh dipulihkan satu hari demi satu hari. Sampai pada akhirnya ya Tuhan, kami mau berdoa, pertobatkanlah suami Bu Eka. Sehingga pada akhirnya mereka berdua boleh kembali menjadi keluarga yang hidup di dalam keluarga Tuhan dan hidup melayani Tuhan. Tolonglah Tuhan, kami berdoa mendukung juga rekan-rekan kami yang bergumul, entah dengan sakit penyakitnya, entah dengan pekerjaannya, ataupun dengan pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, kami mohonkan kiranya penghiburan kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan menyertai setiap kami. Sehingga ketika kami mengalami penderitaan, kami tidak patah semangat. Ketika kami menghadapi kesulitan, kami tidak berkata mengutuki Engkau. Karena kami hari ini telah dibukakan pelajaran bagaimana Engkau adalah tetap Allah yang baik. Dan penderitaan ini bukanlah akhir dari semuanya. Ajar kami tetap percaya. Ajar kami tetap beriman. Dan biarlah Tuhan, kekuatan-Mu lah yang menopang setiap kami. Memampukan kami menghadapi hari-hari kehidupan kami. Bahkan memampukan kami menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan yang ada. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan penguraian firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Amin. Terima kasih Pak Samuel untuk malam hari ini, sungguh-sungguh memberkati kami semua, dan juga rekan-rekan besok kita akan terus bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan jangan lupa untuk dukung pelayanan kami dengan cara follow dan subscribe YouTube channel, dan juga bagikan kepada banyak orang. Saya bersama dengan Pak Samuel dan juga rekan-rekan yang melayani di balik layar mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.